Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah ingin menunaikan ibadah umroh di Mekah. Rasulullah bersama rombongannya sekitar 700 orang berangkat ke Mekah. Mereka juga membawa 70 ekor unta untuk disembelih sebagai bekal makanan. Orang-orang yang melihat rombongan Rasulullah mengira bahwa beliau hendak menyerang Mekah. Namun sudah terlihat jelas bahwa rombongan Rasulullah tidak membawa peralatan perang sama sekali. Mereka hanya membawa pedang biasa, seperti para musafir pada umumnya. Mendengar rombongan Rasulullah menuju kota Mekah, orang Quraisy pun bersiap menghadang. Mereka benar-benar tidak mengizinkan Rasulullah memasuki kota Mekah. Rasulullah pun mengambil jalan lain menuju Mekah. Meskipun jalannya lebih sulit, Rasulullah dan rombongan tetap melewatinya. Semua itu agar tidak terjadi pertempuran, karena Rasulullah memang berniat untuk ibadah. Rasulullah beserta rombongan sampai di sebuah lembah di Al-Hudaybiyah. Tiba-tiba untanya diam dan tidak mau berjalan. Ternyata Allah menghendaki rombongan Rasulullah berhenti dan beristirahat di sana. Saat rombongan Rasulullah sedang beristirahat, kaum kafir Quraisy mengutus beberapa orang untuk mencari tahu maksud kedatangan beliau ke Mekah. Rasulullah sudah memberitahu jika beliau serta rombongan hanya melakukan ibadah umrah. Namun, mereka tetap tidak puas dan tidak percaya. Mereka tetap melarang Rasulullah memasuki kota Mekah. Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk mengadakan perundingan dengan kaum Quraisy di Mekah. Namun, tetap saja kaum Quraisy tidak mengizinkannya. Bahkan ada kabar burung bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Rasulullah beserta rombongan telah bersiaga untuk berperang. Namun, Utsman bin Affan kembali dengan selamat ke lembah tempat Rasulullah beserta rombongan. Kemudian, datanglah utusan kaum Quraisy yang bernama Suhail bin Amr kepada Rasulullah. Ia datang untuk mengadakan perjanjian damai. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib bertugas menuliskan isi perjanjian ini. Ada hal-hal yang membuat kaum muslimin keberatan. Pertama, Suhail minta agar perjanjian tersebut tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi Bismika Allahumma. Namun, Rasulullah mengabulkan permintaannya. Kedua, Suhail tidak mau mencantumkan nama Muhammad Rasulullah, tetapi memakai nama Muhammad bin Abdullah, dan Rasulullah pun mengabulkannya. Berikut ini beberapa isi perjanjian Hudaybiyah. Pertama, adanya gencatan senjata antara kaum Quraisy dan kaum muslimin selama 10 tahun. Kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung untuk mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kaum Quraisy. Ketiga, setiap orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa seizin keluarga atau walinya, maka orang tersebut harus dikembalikan. Sementara itu, jika ada kaum muslimin yang datang kepada Quraisy, mereka tidak dikembalikan. Keempat, Nabi Muhammad dan sahabatnya harus kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk Mekah saat itu. Mereka bisa kembali ke Mekah tahun berikutnya dan tinggal di sana selama 3 hari saja. Mereka juga tidak diizinkan membawa senjata, kecuali pedang bersarung.